adik-adik semuanya yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Nah, apa kabar kalian semuanya yang ada di rumah? Kakak yakin setiap kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita mau kembali bersama untuk bersuka cita di dalam Tuhan dong pastinya. Karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Yuk sama-sama kakak undang semuanya. Setiap kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita. Dan kita angkat pujian yang mengatakan Nabi Nuh. Semuanya bertepuk tangan dan kita mau pasang wajah yang begitu gembira. Kita angkat pujian ini bersama. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya masuk dalam bata. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, dapat orang selamat. Sekali lagi ya, katakan Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mentunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, dapat orang selamat. 8 orang selamat. Berapa yang selamat? 8 orang selamat. Nah adik-adik, saat ini kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Bapak Nuh loh. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau semuanya kita untuk duduk yang rapi, kita ambil sikap yang terbaik dan kita berdoa. Yuk sama-sama tutup matanya, lipat tangannya, Kak Maria akan pimpin dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami hari lepas harinya. Sekarang tiba waktunya kembali untuk kami mendengarkan firman Tuhan melalui video yang akan kami tonton. Tuhan berkati kami, Tuhan pimpin kami supaya kami mampu menjadi anak yang dengar-dengaran dan bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Selamat menyaksikan dan tetap dalam keadaan tenang. Selamat menonton. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal.
Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan
pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Halo adik-adik semua, bagaimana film yang udah ditonton? Semuanya mengerti ya? Pasti asik banget kalian nontonnya. Nah, hari ini ceritanya itu tentang Bapak Nuh. Nah, kira-kira dari film yang udah adik-adik tonton, adik-adik dapat pesan apa sih dari Tuhan? Nah, kita mau belajar bersama seperti Bapak Nuh. Di mana Bapak Nuh itu adalah orang yang sangat taat, sangat baik, dan dia tetap hidup di dalam Tuhan, tidak berbuat dosa, melainkan hidup dalam ketaatan. Nah, kakak mau tanya, siapa di antara kita yang sudah menjadi anak yang taat? Kakak yakin setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan yang taat. Dan kita harus tetap menjadi anak yang Tuhan yang taat. Mungkin adik-adik bertanya, taatnya seperti apa ya Kak? Kita harus taat seperti apa yang firman Tuhan bilang. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi anak yang pemberani, harus menjadi anak yang tidak suka nakal, tidak suka marah-marah, tidak suka melawan, tapi kita harus penuh dengan kasih, kita harus penuh dengan kesabaran, kita harus penuh dengan sukacita. Dan setiap apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Alkitab, kita harus taati. Siapa yang di sini terkadang suka disuruh mamanya mandi ataupun makan, ataupun mama minta tolong misalnya beli garam di warung, suka marah-marah. Nah, saat ini kita mau belajar untuk taat. Kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang nurut dan anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kita nggak boleh melawan orang tua. Justru kita semua harus mengasihi orang tua kita. Kita harus patuh akan setiap apapun yang orang tua kita katakan. Oke adik-adik, nah saat ini kita mau belajar ya seperti Bapak Nuh. Bukan hanya saja kita taat kepada orang tua kita, tetapi kita juga harus taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saat ini yuk sama-sama kita berdoa supaya kita dimampukan oleh Tuhan menjadi anak-anak yang taat. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, tolong kami untuk kami dimampukan menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang baik, dan menjadi anak-anak kesenangannya Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi kebanggaan Mama dan Papa, juga menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yeay, kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan. Dan saatnya kita juga akan membuat kreativitas. Kita mau berkarya bagi Tuhan Yesus melalui apa yang kita bisa lakukan. Yuk terus lakukan itu di dalam Tuhan. Dan tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.